Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam pembelajaran jarak jauh kali ini. Oke ya, kita ketemu lagi di pelajaran matematika di semester genap. Kita mulai dari materi statistika. Sebenarnya adik-adik sudah pernah dapat materi statistika ini ketika SD juga pernah, SMP juga pernah. Kita review lagi ya. Oke, di materi statistika kali ini kita akan belajar 8 subbab. Subbab yang pertama yaitu menganalisis data berbentuk tabel dan diagram. Menganalisis data berbentuk tabel dan diagram ini nanti di diagram ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama ada diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Khusus di video ini saya hanya akan membahas 2 diagram saja, yaitu diagram batang dan diagram lingkaran. Yuk kita cek ya. Menganalisis data berbentuk tabel dan diagram. Contoh 1, data dalam bentuk tabel. Jadi ini ada suatu data, yaitu data jumlah penduduk di Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga tahun 2020. Di sini ada 7 kelurahan dengan jumlah penduduk masing-masing di setiap kelurahan, gitu ya. Lah, di data ini, jadi adik-adik nanti diminta untuk menganalisis data apa sih yang disajikan, informasi apa sih yang disajikan di tabel ini, gitu ya. Data di samping adalah data jumlah penduduk di Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga tahun 2020 yang disajikan dalam bentuk tabel. Kita analisis, jadi di sini ada 2 analisis. Analisis yang pertama mengenai jumlah terbanyak dalam satu kecamatan. Oke, kalau kita lihat jumlah penduduknya dalam satu kecamatan ini, kelurahan manakah yang jumlah penduduknya yang paling banyak? Jelas ya, ini jumlah penduduk yang paling banyak ada di Kelurahan Kutowinangun Lor dengan jumlahnya 13.162 penduduk. Ya, analisis yang kedua ini mengenai perkiraan penyebab total Kelurahan Kutowinangun Lor mempunyai jumlah penduduk terbanyak. Kira-kira apa sih faktor-faktor yang menyebabkan penduduk di Kelurahan Kutowinangun Lor itu mempunyai jumlah terbanyak? Mungkin hal ini dikarenakan Kelurahan Kutowinangun Lor terletak di pusat kota Salatiga, di mana semua fasilitas tersedia, sehingga penduduk lebih cenderung memilih untuk tinggal di Kelurahan Kutowinangun Lor. Itu ya. Seperti itu cara menganalisis suatu data. Kita lanjut. Contoh kedua, data ini dalam bentuk diagram batang. Ingat ya, ini adalah bentuk data yang disajikan dalam diagram batang. Data di samping adalah data hasil panen singkong Pak Ari dari tahun 2011 sampai 2015 yang ditampilkan dalam diagram batang. Kita analisis. Analisis yang pertama mengenai jumlah panen terbanyak dan panen paling sedikit. Oke, jumlah yang paling banyak kita lihat apa jumlahnya ya. Jadi ini adalah hasil kebunnya yang menyatakan ini adalah jumlah panennya ya. Kemudian yang di bawah ini yang horizontal dia sebagai tahunnya. Itu kita lihat yang paling banyak hasil panennya ada di tahun 2011 dengan jumlah 2.350 kg. Dan jumlah yang paling sedikit ada di tahun 2012 yaitu dengan jumlah 1.550 kg. Kemudian lanjut analisis yang kedua mengenai naik turunnya hasil singkong Pak Ari selama 5 tahun. Jika diperhatikan dari diagram batang di samping, maka selama 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2013 sampai 2015, hasil panen singkong Pak Ari selalu mengalami penurunan jumlah. Gitu. Jadi setelah kita analisis, setelah kita perhatikan, di tahun 2011 ini dia mempunyai jumlah panen terbanyak, 2012 jumlah panen tersedikit,
Tetapi dari tahun 2013 sampai 2015 tidak ada peningkatan, artinya dia selalu menurun setiap tahun. Itu ya, jelas cara menganalisisnya ya. Oke, lanjut kita masuk ke contoh 3, yaitu data dalam bentuk diagram lingkaran. Data di samping adalah data pekerjaan orang tua siswa kelas 12 tahun 2020. Kita analisis. Ini adalah datanya ya. Jadi karyawan swasta, pekerjaan dengan karyawan swasta itu ada 20%, sedangkan petani ada 40%, pedagang ada 13%, peternak 15%, dan guru ada 12%. Dengan jumlah seluruh siswanya ada 300. Oke, kita analisis mengenai jumlah orang tua di setiap kategori pekerjaan. Caranya adalah kita cari satu-satu ya. Karyawan swasta itu ada 20%, sehingga 20% dikali 300 siswa. 300 orang gitu ya. Jadi ketemunya ada 60 orang, sehingga karyawan orang tua yang bekerja sebagai karyawan swasta ada 60 orang. Guru berarti ada 12% dikali 336 orang. Peternak 15% dikali 300 ada 45 orang. Pedagang ada 13% dikali 300 sehingga 39 orang, dan petani 40% kali 300 sama dengan 120 orang. Kemudian analisis yang kedua yaitu mengenai jumlah terbanyak dari pekerjaan orang tua siswa. Pekerjaan orang tua dengan jumlah terbanyak adalah sebagai petani dengan jumlah 120 orang gitu. Jelas ya cara mencari dari persen ke ke satuan yang ditanyakan. Lanjut nah ini contoh keempat. Di sini ada suatu diagram lingkaran. Soalnya seperti ini. Sebuah sekolah, setiap siswanya wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Di samping adalah data siswa yang mengikuti ekstrakurikuler yang digambarkan dalam bentuk diagram lingkaran. Jika jumlah siswa yang mengikuti ekskul silat ada 280 siswa, analisislah berapa banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler musik. Jadi yang ditanyakan itu adalah berapa jumlah siswa yang mengikuti ekskul musik, tapi yang diketahui adalah jumlah ekskul silat. Gitu ya. Berbeda dengan soal yang tadi. Kalau soal yang tadi yang diketahui ada globalnya. Lah ini caranya kita cari dulu ekskul musiknya. Ekskul musiknya ada berapa derajat? Tadi persen ya, ini derajat. Kalau satu lingkaran penuh itu ada berapa? 360 derajat. Jadi 360 derajat dikurangi 100 derajat dikurangi 130 derajat dikurangi 80 derajat, ketemunya adalah 50 derajat. Jadi untuk ekskul musik ini ada 50 derajat. Lah, sekarang kita akan cari berapa banyak siswa yang mengikuti ekskul musik. Caranya, berarti ekskul musiknya, jadi kalau yang di pecahan ini, dia satuannya harus sama. Jadi kalau ini derajat, ini juga harus derajat, ini persen, ini juga harus persen, ini orang, ini juga harus orang. Tidak boleh berbeda, gitu ya. Kemudian yang ditanyakan itu kita taruh di atas. Jadi jumlah siswa yang mengikuti ekskul musik. Musiknya kan yang ditanyakan. Musiknya ada berapa derajat? 50 derajat per yang diketahui. Yang diketahui itu adalah ekskul silat. Ekskul silatnya ada berapa derajat? 80 derajat. Dikalikan siswanya. Gitu ya. Siswanya ada 280 siswa. Nah, nanti kalau dihitung ketemunya 175 siswa. Gitu. Jelas? Jadi ingat, tergantung yang diketahui apa dan yang ditanyakan apa. Dan yang terpenting adalah ini tidak boleh berbeda. Kalau ini derajat, ya derajat per derajat, orang per orang, persen per persen. Tuh, jelas ya? Oke, untuk video kali ini sudah selesai. Kita lanjutkan ke video berikutnya.
Jangan lupa untuk kerjakan latihan soalnya, kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan jangan lupa untuk membuat catatan. Ingat, jangan lupa untuk membuat catatan. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.